Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nurfadilah dari kelas 12 TOI 1. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah tentang pacaran di kalangan remaja dan nasihat menjauhi zina. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara ceramah saya hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Hadirin para remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pacaran sudah menjadi sebuah budaya yang mengakar di kalangan remaja. Pacaran juga bukan hal yang baru lagi. Ketika kita melihat pasangan remaja di pinggir jalan, di kafe, di restoran, atau jembatan lah, atau di mana saja lah, mereka nampaknya bahagia, mempertontonkan kemesraan mereka, betapa bahagianya mereka saling memiliki satu sama lain di balik jalinan hubungan bernama pacaran tersebut. Tidak ada rasa takut dan rasa malu di dalam benak mereka. Duduk berduaan, bermesraan gitu di tempat umum, malah kan apalagi di tempat yang jauh dari keramaian gitu, makin bahaya gitu. Bahkan mereka menyangka bahwa perbuatan tersebut adalah baik, padahal Islam melarang perbuatan tersebut. Berdua-duaan antara laki dan perempuan yang bukan mahram itu namanya berkhalwat ya, dan berkhalwat itu hukumnya haram. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis solehah, la yakhluwan rajul bi amrati al-awama ahadu mahram, yang artinya janganlah seseorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis Bukhari dan Muslim. Pada zaman ini, para remaja sudah melewati batas ambang pergaulan yang telah ditetapkan oleh syariat. Mereka sudah mengenal pacaran sejak awal masa usia remaja. Padahal itu bukan sebuah awal yang baik. Bagi mereka, pacaran merupakan salah satu bentuk gengsi yang begitu membanggakan gitu. Selain itu, pacaran juga merupakan sebuah pembuktian bahwa mereka cukup menarik dan patut untuk mendapat perhatian gitu dari lingkungan sekelilingnya, kayak menyombongkan diri, wah gue punya pacar cakep nih. Wah, itu ya, walaupun itu masih di dalam hati cowoknya ya kan nggak mungkin gitu cowoknya pamer-pamer gitu, apalagi di tempat umum gitu kan. Ini merupakan sebuah pemahaman yang sangat keliru. Kenapa demikian? Ya karena sudah jelas istilah pacaran di dalam Islam itu tidak ada. Maka dari itu ya para remaja sekalian, jauhilah pacaran itu, karena sesungguhnya pacaran itu adalah perbuatan yang menjerumuskan kalian ke dalam jurang perzinahan. Perlu kalian ketahui bahwa begitu banyak dampak negatif dari berpacaran. Anak remaja yang mulai berpacaran sejak usia dini lebih banyak mengalami sakit fisik ya. Mereka akan mudah lemah. Mereka juga lebih banyak depresi dibandingkan rekan-rekan seusianya yang belum pernah pacaran gitu. Kayak habis ditolak atau apalah dalam hubungan berpacarannya, jadi depresi, padahal harusnya anak SMP gitu kan fokus belajar, dia malah fokus nyari cewek kemana kemari gitu. Itu wah bisa gawat ya. Seseorang yang mengenal pacaran lebih dini itu lebih awal cenderung menjadi pribadi yang rapuh, sakit-sakitan, merasa tidak aman, dan gampang stres.
Sebagai contoh gitu, remaja akan memiliki alarm rasa sakit yang lebih tinggi, terutama jika remaja itu menjalin hubungan yang buruk dengan pasangannya, maka ia akan merasa sakit hati. Tentunya akibat dari sakit hati tersebut membuat remaja itu merasa kesedihan dan pada akhirnya dapat membawa stres. Memang tidak semua pacaran itu pasti berzina, namun tidak berlebihan jika seandainya kita katakan bahwa pacaran itu termasuk perbuatan yang mendekati perbuatan zina, karena ya dua orang yang sedang berkencan atau berpacaran untuk menuju ke zina ya cuman tinggal selangkah lagi gitu. Jadi kalau udah pacaran udah deket gitu sama fase-fase berzina gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita juga untuk mendekati perbuatan zina ya. Ada Allah berfirman, "Wala taqrabu ala zina innahu kana fahisatan wasa sabilan." Artinya adalah janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan menuju keburukan gitu. Dari surat Al-Isra ayat 32. Di dalam pacaran sudah sangat jelas zina yang dilakukan adalah zina mata, di mana dua insan yang saling mencintai tentulah pasti saling pandang memandang gitu kan. Masa pacaran nggak memandang-mandang, emang apa itu? Zina salah satunya juga zina pendengaran. Mereka kadang saling merayu, saling adu gombalan, itu merupakan zina pendengaran ya. Jangan salah nih ya, harus dengerin nih orang-orang yang pacaran ya. Lisan mereka yang saling berucap serta nafsu mereka yang saling memiliki keinginan untuk berbuat sesuatu yang negatif gitu. Bisa kadang dari awal-awal PDKT, tatap-tatapan, pegangan tangan, habis itu gombal-gombalan. Ntar makin lama gombal-gombalannya ke arah yang wah, jangan sampai sih. Itu semua adalah ya kelihatan banget gitu kan perbuatan zina. Maka ya udah jelas gitu kan bahwa pacaran itu hukumnya haram karena membawa perlakuannya terjerumus ke dalam perzinahan gitu. Maka dari itu mari kita jauhi pacaran, karena jika menjauhi pacaran itu artinya kita udah sama lah kayak menjauhi yang namanya perzinahan. Lu gak pacaran, lu bebas dari perzinahan ya. Kue tes hari ini ya. Hadirin para remaja sekalian, demikianlah ceramah singkat tentang pacaran ini yang di kalangan remaja dan nasihat menjauhi zina. Dan pacaran ini saya sampaikan ya, semoga remaja-remaja yang di luar atau teman-teman saya yang berada di sekitar saya, sekelas atau bahkan beda kelas yang masih satu wilayah SMK 7 dapat terhindar dari perzinahan ya. Ya, sekian saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.